Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Monggo sadereng ngaos estu kita sareng-sareng murih ridhonipun Allah, murih syafaatipun Rasulillah, saha dipun niati mudarusah mudzakarah eling pinaling sareng-sareng, saha dinati hadir wonten ing majelis ilmu, saha dinati golek pitutur sabdanipun Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-ma'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini. Qauluhu wal kalamu indal fuqaha'i. Bismillahirrahmanirrahim. Wal kalamu utawi kalam indal fuqaha'i ing dalem mungguhe ulama ahli fikih. Iku kulluma, iku saben-saben perkara abtola kang batalake apa kulluma. Abtola kang batalake apa kulluma as-sholata ing salat. Bahayane min harfin saking sak huruf mufhimin kang mahamake apa harfin kaki kaya lafat ki. Artine ki ngrekso sira. Au harfaini utawa huruf loro. Wa illam yufhamalan senajan ora mahami apa harfaini. Kalam kaya ngucapake lafat lam. Kalam kaya ngucapake lafat lam. Kalam menurut fikih, kalau kemarin kalam menurut nahwu, sekarang kalam menurut fikih. Kalau kalam yang standar kalam, kalau dari sisi ahli fikih itu adalah kulluma abtolas sholata. Setiap perkara yang membatalkan sholat, setiap ucapan yang membatalkan sholat itu sudah disebut kalam kalau menurut ulama fikih. Min harfin mufhimin, seperti satu huruf yang memahamkan. Ana wong ngomong ki ngono. Ki. Itu sudah kalam menurut fikih. Karena itu memahamkan. Au harfaini atau cuman melafalkan dua huruf. Wa illam yufhama walaupun tidak bisa dipaham. Kalam kayak ngelafalno lafat lam. Ana ustaz kok lam utawa lan. Ki batal. Karena itu sudah dua huruf. Jadi kalam yaitu menurut fikih ya, kalam menurut fikih adalah suatu perkara yang membatalkan sholat, baik itu melafalkan satu huruf yang memahamkan atau dua huruf yang tidak memahamkan. Jadi batasan kalam menurut ahli fikih itu setiap perkara yang membatalkan sholat. Lah yang membatalkan sholat itu melafalkan satu huruf yang memahamkan atau melafalkan dua huruf lebih walaupun tidak memahamkan. Wa indal mutakallimina lan utawi kalam, wa indal mutakallimina utawi kalam ing dalem mungguhe ahli ilmu kalam. Ahli ilmu kalam utawa ilmu kalam itu tauhid itu lho. Nah, iku ibaratun tetembungan anil makna saking makna al-qadimi kang dingin tanpa kawitan. Al-qadimi kang dingin tanpa kawitan.
al-qaimi kang jumeneng apa makna bizati ta'ala ing dalem date Allah taala hale maha luhur Allah. Nah sedangkan kalam menurut ulama ahli tauhid atau indal mutakallimin, kalam menurut ulama ahli tauhid yang dimaksud kalam itu adalah maknal qadim al-qaim bidati ta'ala. Yang dimaksud kalam itu ya kalamullah, yaitu suatu makna yang terdahulu tanpa permulaan yang itu berada pada zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mula kalamullah iku qadim. Mula Al-Qur'an itu kan kalamullah. Sehingga Al-Qur'an itu hukumnya qadim karena Al-Qur'an itu di jumlati kalamullah. Bisa dipahami? Paham ora? Wa indal usuliyin lan utawi kalam indal usuliyina ing dalem mungguhe ulama ahli usul. Wa indal usulin utawi kalam ing dalem mungguhe ulama ahli usul iku huwa utawi kalam iku al-lafdzul lafat al-munazzalu kang den turunake apa lafat ala Muhammadin ing atase Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lil ijazi karena arahe ngapesake atau karena arahe dadi mukjizat ngono lho. Karena arahe ngapesake bi aksori suratin. Kurang yang tulisan. Bi aksori suratin kelawan luweh cendek-cendeke surat minhu sangking al-munazzal al-muta'abbadu kang den wilang-wilang ngibadah. Kang den wilang-wilang ngibadah. Apa bitilawatihi apa maca al-lafdhu al-munazzal. Sekarang kalau kalam atau kalam yang dimaksud kalam dalam istilah ahli usul fikih itu adalah suatu lafaz yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang itu dijadikan sebagai mukjizat. Jadi kalam kalau menurut ahli usul fikih itu ya suatu lafaz yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sebagai mukjizat. Ya. Walaupun itu dengan surat yang paling pendek, yaitu maksudnya Al-Qur'an itu loh. Jadi semua wahyu Allah yang diturunkan kepada Rasul, khususnya pada Nabi Muhammad, ini yang menjadi mukjizat, ini disebut kalam. Jadi kalau istilah kalam dalam usul fikih ya Al-Qur'an itu, karena Al-Qur'an kan lafaz yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai mukjizat. Al-muta'abbad bitilawatihi, yang mana membaca kalam tersebut adalah sebuah ibadah. Mula menurut ahli usul fikih itu membaca Quran itu sudah ibadah. Maca Quran tok wae paham pe ora wis ibadah. No. Oh menurut ahli usul fikih. Ini pun rampung kalam. Kalau winginane dalam jurumiyah matanya al-kalamu huwa al-lafdu al-murakkabu al-mufidu bil wad'i. Kalam adalah lafaz yang tersusun atau yang disusun dan menunjukkan suatu faedah secara asal cetaknya. Sekarang dibahas satu-satu. Tadi kalam apa sih maksudnya kalam sudah dibahas, baik mulai dari istilah nahwu, istilah fikih, istilah tauhid maupun usul fikih. Sekarang lafaz. Tadi kan kalam itu susunan lafaz, saiki dibahas atau lafaz yang disusun. Saiki lafaz ki apa? Qaulu al-lafdu.
Maknahu tapi maknane lafat. Lugatan ing dalam cara bahasa. Maknahu tapi maknane lafat lugatan dalam cara bahasa iku atorohu. Iku atorhu buang. Iku atorhu makna buang. Iku atorhu buang. Waromyu lan tegese buang. Lan tegese buang. Takulu ngucap sapa sira lafadut arroha ad-daqiqa wa lafadhu fulanun annuwata idza romaha. Lafadut ngetokake, arroha apa gilingan ad-daqiqa ing tepung. Di lafadot buang utawa ngetokake apa arroha gilingan ad-daqiqa ing glepung. Walafadho lan nglepeh utawa buang. Ngono. Walafadho lan nglepeh utawa buang. Buang utawa nglepeh, basa Jawane nglepeh. Sapa fulanun fulan annuwata ing isi kurma atau kelungsune kurma. Idza romaha ing dalem nalikane buang sapa fulan ing nuwat. Nah ini loh. Lafat al-lafdu. Al-lafdu nek secara bahasa. Al-lafdu kalau secara bahasa itu adalah arti dari kata membuang. Jadi al-lafdu secara bahasa itu artinya membuang atau mengeluarkan. Seperti ketika ada orang ngomong lafadot arroha ad-daqiqa, itu artinya ya gilingan mengeluarkan tepung atau mesin seleb itu, mesin giling mengeluarkan tepung. Nah, lafadot itu artinya mengeluarkan atau membuang. Ada orang ngomong lafadho fulanun annuwata idza romaha. Ini juga artinya membuang. Fulan membuang bijinya kurma. Nah, itu secara bahasa. Tapi yang dikehendaki dalam istilah nahwu ini lafdun murakkabun mufidun bil wad'i, itu yang secara istilah nahwu, bukan yang secara bahasa. Wastilahan lan utawi lafat ing dalam cara istilah nahwu. Dalam cara istilah nahwu. Wa ya lafat iku as-sautu swara al-mustamilu kang mengku apa saut ala ba'dil hurufi ing atase sebagiane pira-pira huruf. Ala ba'dil hurufi ing atase sebagiane pira-pira huruf al-hijaiyah kang bangsa hijaiyah. Allati kang awaluha utawi awale hurufil hijaiyah iku al-alifu alif. Wa akhiruha utawi akhire hurufil hijaiyah iku al-ya'wiyah. Misaluhu utawi contone lafat fi istilahin nahwimu iku zaidun lafat zaid. Kalau lafat yang dinamakan lafat secara istilah nahwu itu adalah suara yang memuat sebagian huruf hijaiyah. Suara yang timbul dari kumpulan huruf hijaiyah. Seperti contoh zaidun. Iki lafat. Yang mana huruf hijaiyah itu kan dimulai dari alif sampai ya. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, ho, dal, dal, ro, ja, sin, shod, dot, to, do, ain, gin, fa, kof, kaf, lam, mim, nun, waw, hamzah, ya. Jadi ketika ada orang mengucapkan kata-kata, kok kata-kata itu tidak ada huruf hijaiyahnya, itu tidak bisa disebut lafat. Paham?
Misalnya ya, gemblung. Gemblung mangan. Iki bukan lafaz. Karena gemblung itu bukan huruf hija. Iya, tapi kalau orang ngomong kataba Zaidun, iki lafaz. Paham? Maka ketika ada orang ngomong gemblung makan, walaupun itu kamu paham, itu tidak disebut kalam indan nahwi. Paham? Juga disebut lafaz iku, ora disebut lah lafaz. Walaupun nanti memahamkan dan itu susunan yo engko yo gak disebut kalam padha. Paham ya? Iku lafaz. Qauluhu al-murakkab. Nah, saiki yang dikatakan murakkab. Tadi kan lafaz al-kalamu huwa al-lafdu al-murakkab. Saiki al-murakkab susunan atau al-murakkab yang tersusun. Iki yang tersusun yang bagaimana? Yang dibahas. Al-murakkabu, qaulu al-murakkabu min kalimata ini dan susun saking rong kalimah. Fa aksara mongko hale luwih akeh. Tarkiban kelawan susunan isnadian kang bangsa den sendekake. Bihilafil idofi kelawan bedanine terkib idofi. Ka Abdillahi kaya lafat Abdillahi. Wal madzilan kaya terkib madzi kabak labaka. Wat tausifilan kaya terkib tausifi. Contohnya tausifi yo apa? Yang tausifi u terkib bayan. Kullu kalimata ini kanat saniyatuhuma mau mudihatan maknal awal. Sini yang dimaksud tersusun di murakkab. Yang dimaksud tersusun itu adalah tersusun minimal 2 lafaz. Yang termasuk al-lafdu al-murakkabu. Murakkab itu tersusun minimal 2 lafaz. Contohnya kayak Zaidun dengan akala. Zaidun atau Zaid iku akala makan sama Zaid atau akala Zaidun. Nah, itu pun harus dengan susunan yang isnadi atau susunan yang memunculkan SP atau susunan yang itu di situ ada penetapan suatu hukum. Seperti contoh itu Zaidun akala. Zaid makan. Zaidun akala, Zaid sudah makan atau akala Zaidun. Zaid sudah makan. Kalau susunannya itu tidak SP atau tidak isnad, tidak mengumpulkan kata kerja dan pelaku, maka nanti tidak disebut murakkab. Seperti contoh Abduwahi. Abdullah ini ya 2 lafaz yang disusun jadi satu. Abdullah itu abdun sama Allah. Tapi Abduwahi ini tidak disebut murakkab. Dalam bab kalam ini tidak dianggap satu susunan karena Abdullah ini itu frase. Kalau dalam bahasa Indonesia disebut frase. Seperti kalau dalam bahasa Indonesia itu kan Surabaya. Surabaya itu 2 kata, tapi kalau dalam bahasa Indonesia dianggap 1 kata, belum dianggap 2 kata. Karena Surabaya itu sudah menjadi frase. Surabaya mestinya contoh bakla baka, itu contohnya Mazzi. Kalau yang contoh idofi itu pena Zaid atau penanya Budi, pena Budi, sepeda Budi. Sepeda Budi ini kalau dalam bahasa Indonesia belum disebut kalimat, masih disebut kata. Dan sepeda Budi itu dalam pembacaan atau notasi bacaan Indonesia itu harus 1 penggal, tidak 2 penggal, tidak sepeda Budi, orang ngono tapi sepeda Budi. Nah, karena itu frase. Kalau dalam bahasa Arabnya itu yang dimaksud idhofah ini, paham ya? Lah, murakkab yang dimaksud dalam bab kalam ini bukan susunan yang seperti itu, tapi susunan yang terdiri dari
kata kerja dan pelaku. Mudeng ora? Nggih. Ngono lho. Mudahnya gitu. Lah qauluhu mufid. Jadi al-kalamu wa al-lafdu al-murakabu al-mufidu. Saiki mufid, qauluhu mufid. Mufid itu ai al-mufhimu, tegese perkara kang aweh paham. Maknan ing makna. Yahsunu kang bagus apa makna. As-sukuta ing menenge mutakalim alaihi ing atase makna. Bihai sulayap kok. Kelan sekirane ora tetep lisami keduwe wong kang krungu apa intidorun ngenti-ngenti atau menunggu-nunggu muka yadun kang ginawe ngoyidi apa bihi perkara. Fala yadur mongko ora bahaya apa istiajuh butuhe lafat ilal muta'alliqati maring pira-pira perkara kang hubungan minal mafaili bayane saing pira-pira maf'ul. Yang dimaksud mufid ini adalah sudah memahamkan suatu pemahaman. Jadi yang dimaksud al-kalamu al-lafdu al-murakabu al-mufidu, yang dimaksud mufid itu adalah susunan yang sudah memberi suatu kefahaman yang bisa dipahami secara utuh. Jadi suatu kepahaman yang kepahaman itu sudah utuh sehingga si pendengar ini tidak perlu bertanya lagi. Mudeng ora? Contohnya ketika kamu ngomong akala zaitun, Zaid sudah makan. Iki ya wis sing mendengarkan ya mesti sudah paham. Oh iya, berarti kamu ngomong bahwa Zaid sudah makan. Itu memberitahu Zaid sudah makan. Beda ketika tadi susunan Surabaya, sepeda Budi. Ngono iku ya wonge mesti orang yang mendengarkan mesti masih menunggu. Sepeda Budi kenapa kan ngono. Mudeng ora? Tapi kalau si pendengar masih menunggu kelanjutan setelah adanya suatu kepahaman itu enggak masalah. Contohnya gini, Zaid tadi Budi sudah makan. Itu kan mestinya si pendengar sudah bisa memahami bahwa kamu mau memberitahu kalau Budi sudah makan. Kalaupun si penanya itu bertanya yang dimakan apa, itu tidak masalah, itu sudah disebut mufid. Jadi mufid itu minimal sudah terdiri dari SP, sudah ada kata kerja, sudah ada pelaku. Dengar kan? Qauluhu bil wat'i. Nah, qauluhu bil wat'i. Yakni bil wat'i kan maknane asal sumele. Jadi la kalam adalah al-lafdu al-murakabu al-mufidu bil wat'i. Saiki qauluhu bil wat'i. Yakni ngersakake sapa ke musannaf. Al-Arabiyya ing lafat kang bangsa bahasa Arab. Kharaja mongko metu bihi kelawan Arabi apa kalamu Turki bahasa Turki. Wa tukrur lan bahasane wong Tukrur. Wa kalamul Hunudi lan bahasa India. Mima sanging bahasa laisa kang ora ana pema iku bi Arabiyin kelawan bahasa Arab. Wa yasihulan sah. Apa ayu fasaro. Apa yen to den tafsiri. Apa alwatu dawuh alwatu iku ditafsiri bil qasdi kelawan den sengaja. Fa'id hulu mongko mlebu apa kalamu Turki bahasa Turki wa tukrur dan bahasa Tukrur wa nah wuhulan sepadane kalamu Turki. Fa innahu mongko sedune kalamu Turki iku yusama den alani apa kalamu Turki kalaman ing kalam liwujudil qasdi krana anane sengaja fihi ing dalem kalam. Nah, kalau tadi kalam itu pengertian kalam adalah al-lafdu suatu lafat, al-murakabu yang disusun, al-mufidu yang sudah memberi kepahaman makna bil wat'i. Lah bil wat'i ini ulama beda pendapat. Pendapat pertama yang dimaksud bil wat'i adalah bahasa Arab. Kalau dimaknai
Bilwati bahasa Arab adalah lafadz kalam, adalah lafadz bahasa Arab yang disusun dan bisa memunculkan sebuah arti yang memahamkan. Jadi kalam menurut pendapat pertama itu adalah susunan lafadz yang sudah memberikan arti sempurna dan itu berupa bahasa Arab. Paham ya? Jadi bahasa lafadz atau susunan lafadz bahasa Arab yang sudah memberikan arti sempurna. Ini menurut pendapat pertama. Pendapat kedua, bilwati itu ya sengaja. Kalau diartikan sengaja adalah kesengajaan seseorang menyusun lafadz yang memahamkan, itu disebut kalam. Jadi menurut pendapat kedua, yang dimaksud kalam itu adalah semua pelafalan susunan kata yang sudah bisa memahamkan itu disebut kalam. Entah itu bahasa apapun, tapi tetap harus ada lafadz. Seperti contoh, harus ada huruf hijaiyah. Seperti bahasa India, bahasa Turki. Itu kalau menurut pendapat kedua, kalau itu memang dilafalkan secara sengaja, melafalkan suatu lafadz disusun, melafalkan susunan lafadz memahamkan secara sengaja, itu disebut kalam. Tapi pengertian kedua ini mengecualikan yang tidak disengaja. Misalkan kamu tidur, ngelindur awakmu Kang, bareng kowe ngelindur ngomong bahasa Arab fasepol. Wah, ana dimbiati, ana min majobo, ta'allam tu takrirat al-jurumiyah fi mahdidatun taddiin loram. Iki kan memahamkan. Iku ora disebut kalam mergo kowe ngelindur. Olehmu ngucapno iku mau kan ora jarak. Nah, jadi nek tidak disengaja, walaupun itu fasih, walaupun itu sudah memenuhi lafadz, memenuhi murakkab, mufid, tidak disebut kalam. Burung beo ngomong, udkhul tafadhalan, silahkan, ijlis, duduklah. Itu tidak kalam, karena yang namanya hewan itu tidak punya kostum kan. Wa aksamuhu salah satu al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wal mu'minina amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa quwwatil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.